janji kita di episode yang terakhir, kita mau bahas tentang aksesoris, perbedaan antara pengantin pakem, pengantin tradisional, Solo Putri dan juga Jogja Putri. Iya, betul sekali. Mungkin yang hari ini kita bahas merupakan berdasarkan ini ya, kriteria untuk uji kompetensi ya. Ya betul. Jadi perlu digarisbawahi ya teman-teman, yang hari ini akan kita bahas adalah aksesoris dan juga perlengkapan busana pengantin sesuai dengan rubrik dari lembaga sertifikasi kompetensi tata rias pengantin. Ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau di luarnya mungkin kita suka mendapatkan pengantin Solo atau pengantin Jogja Putri yang dimodifikasi, mungkin itu berbeda lagi seperti bahasan hari ini. ya. Tapi sekarang mungkin untuk basicnya sebelum memodifikasi kita harus tahu dulu Yang pakem dan tradisional. Nah, betul. Nah, di depan kita ini sudah ada beragam macam aksesoris dari dua jenis tata rias pengantin tadi, ada Jogja Putri dan Solo Putri. Kita mulai yang Jogja Putri dulu ya. Boleh. Nah, oke. Di Jogja Putri ini kita mulai dari aksesoris Kepala dulu ya. yang ada di kepala. Nah, kalau misalnya untuk prianya menggunakan blangkon yang seperti ini. Nah, si blangkonnya, salah satu ciri blangkon Jogja itu adalah dia ada bagian belakangnya seperti ini. Ini berbeda sama blangkon-blangkon yang lain ya. Mungkin bisa langsung dibandingkan ya. Boleh. Orang Nah, bayang. yang ini yang Solo Putri ya. Nah, ini Solo Putri kan belakangnya, coba lihat, kasih lihat. Nah, bedanya di sini di belakangnya. Kalau yang Jogja tuh ada bandulannya, kalau Solo itu nggak ada, lurus kayak gini. Nah, kalau untuk sanggul manten Jogja Putri itu namanya sanggul ukel tekuk. Iya, ya kan? Sanggul Ukel tekuk. Nah, cuman ini juga ada beberapa bahasa sih. Nanti kalau misalnya kurang tepat, teman-teman ada yang lebih tahu, mungkin boleh komen di sini ya. Barangkali kita kurang tepat apa namanya, tapi sepengetahuan saya itu disebut ukel tekuk. Itu bentuknya kayak gini nih, kayak di gambar ini, kayak gini. Jadi bentuknya asimetris ya. Ya, jadi dia hasil akhirnya itu kan sanggulnya itu menggunakan cemara ya, nggak boleh pakai sanggul yang udah jadi langsung ditempel, tuh nggak boleh kalau ujian. Jadi kalau untuk Jogja Putri itu kita bikin sanggul sendiri di kepala model dari cemara yang pakai tulang, yang ada tulangnya kalau untuk Jogja Putri. Dan hasil akhirnya itu ketika dibentuk harus asimetris atau agak panjang sebelah. Nah, kalau untuk sanggul pengantin Solo Putri itu disebut sanggul bangun tulang, seperti ini nih, kayak gambar ini. Nah, ini sama, itu dia dibikinnya dari cemara juga, tapi cemaranya beda dengan yang Jogja Putri. Jadi cemaranya itu pakai cemara yang cemara belah atau yang tanpa tulang. Jadi kayak wig ya, Iya, kayak betul. buat panjang gitu. Iya, hampir kurang lebih seperti itulah ya. Dia tidak ada tulangnya karena nanti akan dipadukan dengan sanggul pandan. Jadi Ya. Nah, setelah kita bahas sanggul, tentu saja ada aksesoris di sanggulnya. Kalau untuk Jogja Putri itu kita pakai ini yang namanya gunungan atau apa? Gunungan ya? iya, gunungan. Nah, gunungan. Gunungan ini modelnya macam-macam. Kalau bahasa teman-teman belanja di pasar atau di tempat-tempat aksesoris pengantin, biasanya mereka suka ada bahasanya cengkreman gitu ya. Iya, betul. Cengkreman sebetulnya sih itu bahasa jualan ya. Nah, cengkreman itu adalah biasanya dia lebih berat dan si mata-matanya itu ditanam jadi cengkrem gitu. Sementara kalau ini lebih ringan dan dilem biasa gitu. Dan satu lagi, teman-teman mungkin kalau di pasaran akan menemukan sama gunungan, tapi belakangnya itu menerawang. Nah, kalau untuk ujian ya transparan. Kalau untuk ujian harus yang seperti ini, yang platnya full kuningan seperti ini. Jadi nggak boleh ada bolong-bolong gitu Iya, ya. nggak boleh ada bolong-bolong gitu. Jadi harus masif belakangnya tertutup. Ini untuk standar uji kompetensi. Nah, terus kalau pengantin Jogja Putri itu dia juga ada mentulnya nih, atau sebagian orang bilang kembang goyang ya. atau cunduk mentul. Nah, Cunduk ini juga tapi kalau Jogja itu emang cuma satu ya. Satu. Dia cuma satu, dia posisinya nanti sejajar dengan si gunungan ini kayak gitu. Dia Dan posisinya menghadapnya ke belakang. gini. Ya. Kemudian kembang goyangnya itu sama, harus batokan, harus batok seperti ini, dan bentuknya bunga. Kalau yang transparan gitu nggak boleh ya? Nah, ini kita ada transparan ya. Ini kan sama nih, sama-sama bentuknya bunga.
Tapi yang satu transparan atau menerawang, yang satu lagi dia full batok seperti ini. Nah, kemudian tapi agak kontroversi juga, maksudnya ada beberapa juri atau penguji di LSK yang seperti ini juga sama nih ya, seperti batok. Tapi bentuknya ya ada yang bilang ini boleh, ada yang bilang juga ini tidak boleh digunakan untuk uji kompetensi. Jadi kalau yang paling benar sih pasti yang ini ya, dia bentuknya bunga dan sudah pasti batokan seperti ini. Lagi ya, terus habis gitu, oh iya, terus di sisi kiri dan kanan sanggul ini kita ada namanya jebehan ya. Jebehan ini bentuknya bunga mawar terbuat dari bludru yang taruhnya nanti dia seperti ini. Nah, untuk seringkali kita lihat di modifikasi orang ganti pakai mawar atau bahkan belakangan ada yang tren pakai anggrek dan lain-lain ya. Jadi sebetulnya sih kalau mungkin kalau buat modifikasi ya gak tau ya, mungkin berkreasi lah ya zaman sekarang. Tapi kalau untuk uji kompetensi itu wajib menggunakan jebehan yang terbuat dari bludru kain seperti ini. Jadi dia biasanya ini ya sudah sepaket ya. Kalau beli di pasar itu sudah satu set sama ceplokannya. Ini ceplokan ini ceplokannya betul. Ceplokan. Ya, terus antingnya di sini juga ada subeng ya. Iya, ada subeng. Subeng antingnya seperti ini. Dan untuk Jogja Putri ini harus yang ada hitamnya di sini nih tuh, ya kan? Jadi nah ini tuh salah satu syarat si uji kompetensi itu antingnya harus yang subengnya harus yang ada hitamnya ya. Iya betul. Itu satu senada dengan si cincinnya seperti ini. Nah ini seperti ini juga sama tadi yang harus ada hitamnya gitu. Dan terakhir dia masih pakai ini juga sih, gelang sama gelang permata. Gelang permatanya 2 buah dari kanan seperti ini. Dan yang menarik ini di Jogja, di pengantin Jogja Putri untuk uji kompetensi ini menggunakan apa ini namanya? Pelik itu jumlahnya boleh 9, 10 atau 11. Nanti dipakaikannya di sanggul, mengelilingi sanggul. Ini sering kali sudah jarang digunakan ya kalau untuk betul. Komersil dan komersil tuh udah agak, saya udah jarang lihat soalnya. Karena kalau ini jualan juga nggak tahu jualnya yang jual di mana ya. Biasanya kebanyakan kalau bikin aja sih, kalau untuk ujian mereka bikin dari kertas karton atau misalnya dari, kalau ini sih dari kayak pita Jepang ya gitu. Jadi nanti bikin berbentuk bintang, jumlah ganjil ya. Bintang apa bunga ini ya? Ya begitulah kurang lebih. Ya, soalnya ini udah jarang banget ditemukan di pengantin-pengantin Jogja komersil. Sudah agak ditinggalkan. Nanti mungkin kalau ngobrolin filosofinya kita bikin di episode yang lain ya, tentang filosofi apa sih ini, pelik ini dan sebagainya. Nah, untuk solo putri, aksesoris rambutnya yang pertama menggunakan cunduk mentul. Cunduk mentulnya itu yang terawang, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Bentuknya bunga. Nah, ini ada 2 sama-sama bentuknya bunga, sama-sama menerawang juga. Nah, ini hanya beda di model bunganya aja ya, beda model bunga, dan mungkin dari segi ketebalan dan warna juga ini terlihat ya. Yang satu ini kuningnya sangat pekat dan dia matanya cengkrem dan lebih tebal. Kalau yang ini harganya memang lebih ekonomis, lebih ringan, dan kuningnya tidak terlalu pekat. Ini jumlahnya 7 dan semua menghadap ke depan untuk solo putri. Kemudian selain itu ada sisir jungkat. Ini disimpan di tengah-tengah sanggul, dan juga ada centung pengantin solo putri, karena centung itu ada juga di pengantin Jogja, tapi di Jogja Putri tidak digunakan. Ini di solo putri namanya centung pengantin solo. Jumlahnya ada 2 ya, kanan dan kiri. Kemudian ada juga ini tanjungan atau bunga tanjung seperti ini, kecil-kecil. Dia jumlahnya 6 dan dipasang di belakang sanggul, di sanggul bagian belakang. Nah,
si bunga Tanjung ini juga sudah agak Susah susah ya. ya dicari di pasaran, memang agak sulit gitu. Kalau misalnya ke tempat aksesoris, kalau kita nggak pesan mungkin Agak susah. susah untuk cari yang ready stock ke pengrajin. Karena memang sama. sudah jarang digunakan juga ya Iya. zaman sekarang. Untuk yang komersil memang jarang Iya, digunakan, jarang tapi untuk kita uji kompetensi, namanya untuk ujian mendapatkan sebuah sertifikasi, ya mau tidak mau memang harus ada aksesoris ini, harus lengkap digunakan ketika kita melakukan uji kompetensi. Nah, untuk aksesoris sanggul ada juga simyok. Jadi simyok itu seperti bros, harusnya agak lebih kecil dari ini ya. Bentuknya kalau ini sebetulnya memang bros yang satu-satu, tapi ada juga yang bentuknya belakangnya ini ada kayak tusuk sanggulnya gitu, tapi bentuknya sama persis seperti kepala-kepala dari kembang goyang. Bros ini kan mereka satu set nih sama, tapi disimpannya itu di belakang sanggul, namanya simyok. Oke. Kemudian untuk anting atau subengnya itu menggunakan subeng permata, jadi subeng yang mata biasa, beda sama yang Jogja Putri barusan ya. Kemudian untuk cincinnya menggunakan cincin permata, jadi 2 cincin permata, kanan kiri, dan terakhir menggunakan gelang permata juga, sama dengan Jogja Putri. Oke, itu untuk aksesoris yang ada di kepala ya, aksesoris di kepala atau di rambut pengantin Solo Putri. Nah, tadi kan kita udah bahas aksesoris yang ada di kepala nih. Sekarang kita kita beralih ke aksesoris yang ada di busana beserta dengan busananya. Oke. Seperti yang sudah ada di samping-samping kita ini adalah busana Solo Putri dan Jogja Putri.